Amang Inang dan Aposo Bulung yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebetulan kita tidak bisa bersama dengan Om Pendeta Sormin juga menyampaikan selamat Natal buat kita semua karena melayani perayaan ibadah Natal pertama di Pospel kita di Indramayu Kota. Firman Tuhan yang menyapa kita yaitu diambil dari Evangelium Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 dengan topik kelahiran Tuhan Yesus. Hatu tubuh nih Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang ibu yang siap untuk melahirkan tentu saja akan berupaya merancang yang terbaik buat anak-anaknya, buat buah hatinya. Mulai dari makanan yang dikonsumsi, dia tiap kenang bagaimana supaya bayinya bisa sehat, bagaimana kemudian bayinya nanti bisa lahir dalam keadaan kita katakanlah sempurna secara fisik. Ada hal yang dijaga di dalamnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk boleh menjaga, memperhatikan bayi yang ada di dalam kandungannya. Termasuk sudah merancang akan lahirnya di mana. Kalau ada cuma Tuhan mandokon, di Jabu mada inna. Itu deh. Bolo, aso nang pulau na tu sih. Amu mana tu sonin na. Banauli. Aku ngadang gabe dili ate. Daong inang mana tu sonin nam sing ate. Iro, asa dungi olan sorang gabe dong profesi baru MC ate. Ngomong cucu. Mulai juga berpikir bagaimana menjaga kesehatan, menjaga makanan sebagainya. Bahkan di era sekarang yang semakin canggih amang dan inang. Setelah berapa bulan DTH baru bisa dipastikan jenis kelamin pria atau wanita. Ya kan? Sudah tidak sabar. Demikianlah kerinduan, demikianlah harapan, demikianlah menunjukkan perhatian terhadap yang dikasihinya walaupun masih berada di dalam kandungan. Kita bisa menemukan di situ yang pasti kita mau mengatakan seorang ibu pasti akan memiliki rancangan yang terbaik terhadap buah hatinya, terhadap anak-anak yang akan dia lahirkan. Akan dilahirkan di mana? Baulu udah piate. Di dia rencana rumah sakiton. Bahasa rumah sakit di. Dak tu si, tu sodoy namanya ngetong nasme dua nanti. Karena sudah tahu kualifikasinya, wah kalau rumah sakit yang ini pasti lebih terjamin. Roh di saat rumah sakit peulu udah gaya perdebatan nanti. Nah, habis yang diboto buat na isakku nih parmain na do ianakon nanti. Manang anak na do boruna.
Tapi sesungguhnya karena sama-sama memiliki kerinduan yang sama, bagaimana sebagai bentuk upaya untuk boleh memberikan yang terbaik terhadap yang dikasihi akan dilahirkan itu, terhadap orang yang akan datang di tengah-tengah kehidupan daripada keluarga tersebut. Bapak Ibu, saya pikir bukan hanya, makin lancar. Saya pikir bukan hanya kita, tetapi pastilah pastilah Maria juga ketika dia tahu dia mengandung pasti sudah membuat rancangan-rancangan, rencana demi rencana. Bagaimana dia merindukan kalaulah bisa melahirkan dengan normal di Nazaretkah? Kalaulah bisa, kalau sekarang sudah ada dengan dokter, kalau dulu mungkin dibantu oleh ahlinya atau bidan. Nah, kemudian ada persiapan yang matang, malah di era waing harap itu. Mungkin kira-kira 1 bulan lagi sudah persiapkan semuanya, bukan? Pakaiannya, popoknya, ada betul musing. Rodi satu, jangan-jangan ada yang saya tahu sampai seperti itu, bahkan kamarnya pun didesain dengan khusus pula, supaya menunjukkan rasa cinta kasih dan bagaimana kasih sayang tersebut. Tentu saja kerinduan yang sama sebagai wanita seperti Maria juga memiliki kerinduan yang sama di tengah-tengah ketika dia akan melahirkan. Didampingi oleh keluarga dan mendapat perawatan normal dan sebagainya sebagai menunjukkan bagaimana persiapan dia, bentuk daripada rancangan di tengah-tengah dia akan melahirkan. Tidak ada yang asal atau yang sekedar atau begitu saja, karena seseorang itu adalah yang lahir itu adalah yang istimewa, yang bernilai spesial. Haruhita di keluarga, anak itu adalah yang istimewa dan yang sangat spesial. Namun kadangkala Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, tidak selalu apa yang kita pikirkan akan selalu terwujud. Meskipun kita telah mempersiapkan sematang mungkin, sehebat mungkin, kadangkala dalam perjalanan kehidupan kita bisa terjadi sesuatu yang di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar daripada apa yang kita duga, di luar dari apa yang persiapan yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita boleh mengantisipasinya. Kalau tadi disebutkan Bapak Ibu, ada perintah Kaisar Agustus mendaftarkan semua orang di seluruh dunia untuk melakukan sensus, supaya dengan demikian apa tujuannya adalah untuk menarik upeti dari semua negara jajahan Romawi pada waktu itu. Betulkah jumlahnya seperti itu atau tidak? Kemudian kita menemukan Maria dan Yusuf yang taat kepada pemerintahnya harus turut serta, sementara Maria sudah hamil tua. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi yang sudah hamil tua tentu saja memiliki risiko yang tinggi di sebuah perjalanan yang cukup jauh. Diperhitungkan dari Nazaret ke Galilea itu 144 km. Jangan bayangkan dengan sekarang Bapak Ibu dan semuanya kita. Dengan gampangnya kan begitu. Tinggal pilih yang mana. Mau mobil, kemudian mau Grab, apalagi mau Gojek dan sebagainya. Tinggal pilih dan tinggal picit. Tetapi ternyata dalam pengalaman Maria dan Yusuf pada waktu itu, sebuah perjalanan yang jauh sekali, bisa diperhitungkan 8 sampai 10 hari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bukan sebuah perjalanan yang singkat, bukan sebuah perjalanan yang mudah, bukan sebuah perjalanan tanpa resiko. Ditambah lagi dengan perjalanan di dalamnya dengan bahaya dan resiko yang bisa saja datang menghampiri mereka.
Tetapi lihatlah bagaimana ketaatan daripada Maria dan Yusuf di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahwa mereka berangkat, mereka pergi dengan kacamata iman. Tidak perlu khawatir seperti khotbah kemarin. Immanuel, Allah beserta kita. Dan seperti yang kita tahu Bapak Ibu, justru di tengah-tengah, di luar perencanaan dan rancangan Maria dan Yosef, sebuah peristiwa terjadi. Dan itu menunjukkan bagaimana intervensi Allah di tengah-tengah kehadiran juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Itu mengingatkan kita kadang-kala cara Tuhan bekerja di luar dari apa yang kita prediksi, di luar dari apa yang kita pikirkan. Aut sugari hamok kainang di dok, apalagi kondisi nunga di boto jonok nama, sudah hamil tua, boleh suruh merdalia di barat teh, bau lu dong bah, enak hita kan, itu, persoalan do ikan unaing. Babi lagi molo sangai boto si metua na ulu kayak persoalan nanti. Ai boto hoswan ini neng merdela di dopeho namanya tokan. Tentu ada si paingot di si. Sojo. Unang jo pagajang pak mu namanya tokan. Hadu pe molo dong hipas baru. Boy melanjutkan perjalanan di Pajepek Jo Pati namanya tokan. Nah itu yang bisa kita lihat, tetapi kita bisa menemukan bagaimana peristiwa kelahiran itu dengan makna palungan di dalamnya. Apa ini yang tadi ya? Bagaimana makna palungan dan kandang domba. Manusia kita bisa melihat bagaimana sudah kehilangan rasa empatinya terhadap sesama. Seperti yang kita lihat Bapak Ibu ketika ada sebuah mungkin drama kelahiran Kristus. Saya bisa bayangkan bagaimana memelasnya wajah daripada seorang Yusuf terhadap orang yang dia kasihi. Pastilah dia berupaya, pastilah dia berusaha, pastilah dia mencoba untuk memohon, meminta. Apalagi kondisi Maria yang seperti itu yang akan segera melahirkan. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana permintaan, permohonan daripada seorang Yusuf di tengah-tengah bagaimana kondisi Maria yang akan segera melahirkan. Tapi justru bukan di tempat yang diharapkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Justru di kandang domba Yesus dilahirkan. Tidak ada tempat. Manusia menolak Allah yang tidak mengizinkan mereka menginap atau masuk ke rumahnya atau penginapannya. Yang menunjukkan seperti yang saya sebutkan tadi, kehilangan rasa empati terhadap sesamanya. Ketidakpedulian terhadap sesamanya. Bapak Ibu, ini juga yang kita prihatinkan. Kalau ada di tengah-tengah bencana alam, masih berpikir untuk mengambil keuntungan. Ada yang masa soal ini teh, boleh terjadi ya teh. Saya teringat ketika saya melayani di Langkat, kemudian dipercaya pada waktu itu ketua umum badan antar gereja-gereja di sana, dan kemudian ada bendahara saya, bendahara BKG pada waktu itu. Kemudian dia pernah bercerita bagaimana dia bekerja di BRI, dan ketika dia bekerja, ketika suasana terjadi tsunami pada waktu itu di Aceh, ada yang mencoba-coba dia. Kita katakan sekian, tapi kemudian disampaikan sekian. Kemudian kita bagi yang sekian. Baik kok kamu mau pola di tengah-tengah bencana masih berpikir tentang keuntungan pribadi. Di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu masih berpikir untuk memperkaya. Batatangnya koma sutung arung nama sasungnya teh ima diaka nadi Sumatera Utara bencana, kemudian Sumatera Barat, kemudian di Aceh. Bagaimana kehilangan rasa empati yang seharusnya menolong, yang seharusnya peduli, yang seharusnya ikut ambil bagian dan merasakan penderitaan terhadap sesamanya. Bukan, justru sebaliknya, mengambil kesempatan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan orang lain. Bagaimana ketika manusia sudah kehilangan rasa empatinya terhadap sesama, maka kemudian menunjukkan ketidakpedulian. Yang kedua, yang bisa kita temukan ketika dalam makna palungan dan kandang domba,
bahwa Allah menampung semua. Kita tahu bagaimana kandang domba, dia bisa ditemui siapa saja tanpa memperhatikan statusnya. Kita bisa bayangkan kalau Yesus lahirnya di Stana Mangdot Inang, baru menurut tamu teh hira-hira. Bui do parmahani, bisakah gembala-gembala akan datang mendekat? Bisakah gembala-gembala akan datang bersukacita? Bisakah gembala-gembala kemudian memberikan yang terbaik sesungguhnya, bukan harta bendanya, tetapi diri mereka, hidup mereka untuk boleh menyaksikan kelahiran Sang Juru Selamat? Boleh teh? Tentu tidak akan mungkin. Ada seleksi di dalamnya. Siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Dan kemudian yang ketiga adalah kelahiran Kristus dipenuhi dengan kesederhanaan yang menunjukkan bagaimana kepedulian Allah. Allah menampung semuanya. Apakah yang sederhana, yang biasa, demikian juga dengan para pejabat, orang-orang yang kaya, yang takut akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan daripada orang-orang yang menghadiri, yaitu peristiwa Natal yang pertama yang terjadi, yaitu dengan orang-orang, ada para gembala, ada orang-orang majus juga. Kita menemukan Allah memakai orang-orang yang sederhana, bahkan tempat yang sederhana, yang kadang-kala tidak pernah terperhitungkan oleh dunia untuk mewujudkan, untuk menggenapi rencananya. Ingatlah, rencana Allah tidak akan pernah gagal meskipun dia hanya memakai orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, dan bahkan kadang-kala orang-orang yang tidak terperhitungkan. Karena itu bagaimana dalam kehidupan kita Bapak Ibu, jangan posisikan dahulu kita apa yang sudah kita miliki, apa yang kita sudah punyai, baru kemudian kita mau dipakai oleh Tuhan. Atau pada sudah level apa saya, sudah pada jabatan apa saya. Tapi justru kita mau dipanggil semuanya sama seperti Maria, sama seperti Yusuf, sama seperti para gembala pada waktu itu, orang-orang majus pada waktu itu. Jangan persoalkan tentang status kita, keberadaan kita, kondisi kita, jabatan kita. Tapi justru berpikirlah apa yang bisa saya berikan dan apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa kandang domba tanpa Yesus hanya akan selalu menjadi kandang domba yang dianggap hina. Tidak ada nilai plusnya. Tetapi dengan kelahiran Yesus di kandang domba menjadi sesuatu yang spesial. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang dianggap jelek, buruk, hina. Tetapi kemudian dengan kelahiran Yesus di kandang domba menjadi memiliki tidak hanya nilai plus tapi nilai yang sangat luar biasa. Sehingga kita mau mengatakan tempat sesederhana apapun itu, orang sesederhana apapun itu bisa dipakai dan bisa dipergunakan oleh Tuhan. Kemudian kita menemukan ada seorang Yusuf yang hanya seorang tukang yang sederhana. Kita menemukan juga Maria seorang perempuan yang sederhana, tetapi yang tulus hatinya, yang bersedia dan yang mau dipakai oleh Tuhan, sehingga dengan demikian boleh dipergunakan sebagai tempat Yesus lahir. Bapak Ibu, ketika disebutkan tadi beberapa nama tempat seperti di ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ketika disebutkan wilayah dan tempat, maka itu mengingatkan kita bahwa cerita tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu bukanlah sebuah rekayasa, tetapi jelas sekali ditunjukkan tempatnya, wilayahnya. Dan tidak hanya sampai di situ, tempat itu juga sudah dibuatkan jauh sebelumnya, sebelum kelahiran Kristus. Dalam pengalaman Yesaya juga sudah menyampaikan tentang kelahiran Kristus. Nabi Mika juga menyatakan seperti itu. Demikian juga Nabi Yeremia menyuarakan tentang kelahiran Kristus. Lihatlah bagaimana Allah memakai durasi waktu yang cukup panjang dalam menggenapi apa yang sudah Dia janjikan demi menyelamatkan kita manusia. Sehingga kita mau mengatakan Bapak Ibu, Allah juga ambil bagian dalamnya walaupun Dia penguasa dan pemilik waktu.
Tapi dia tidak memilih cara yang instan, cara yang cepat dengan begitu tiba-tiba seperti bim salabim kemudian ada dan hadir. Tapi justru melalui proses kelahiran yang nyata dan yang bisa disaksikan dan yang dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelumnya, sehingga bukan sekedar sehingga disebutkan cerita semata tanpa ada fakta atau tanpa ada bukti, tetapi sebaliknya jelas sekali faktanya, jelas sekali buktinya, dan kemudian untuk mengingatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita bagaimana kita juga bersedia dipakai oleh Tuhan. Lihatlah, Tuhan tidak bisa disandera oleh siapapun atau lebih mengedepankan orang-orang hebat secara duniawi. Sering sekali Bapak Ibu orang muda semuanya kita kemudian sering sekali kita terjebak kepada hanya mengedepankan orang-orang yang tertentu yang hebat secara duniawi, baik popularitasnya, baik posisinya, baik jabatannya. Ternyata orang-orang yang hebat secara duniawi tidak ada apa-apanya jikalau tidak tunduk kepada Tuhan. Lihatlah Bapak Ibu, bukan Kaisar Agustus yang berkuasa pada waktu itu, atau Quirinius dengan posisinya wali negeri yang memiliki posisi jabatan yang begitu hebat dan luar biasa. Tetapi bukan mereka yang menjadi sentralnya. Bukan mereka yang menjadi yang paling utama, yang paling pokok di dalamnya dalam peristiwa kelahiran Yesus. Tetapi sebaliknya, bayi Yesus seorang sosok yang kecil. Kemudian Yusuf dan Maria seorang yang sederhana tadi, seorang yang kecil tadi dari latar belakang yang biasa, orang-orang yang biasa, tetapi kemudian bisa dipakai dan bisa dipergunakan oleh Allah untuk boleh menjadi alat dan perpanjangan tangannya. Maka kemudian kita mengatakan Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan tidak ditentukan oleh posisi dan jabatan seseorang itu. Ikonodo asabui. Tapi justru mulai kita berpikir supaya terwujud apa yang diinginkan oleh Allah, baiklah juga melalui saya, melalui kita, dengan tanpa mempersoalkan tentang posisi kita, keberadaan kita, status kita, tapi bagaimana kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi alatnya. Termasuk Amang Dotinang Napo Sebulung, ada titipan, saya kirain sudah ada 3 yang bisa bermain musik yang lumayan di Pospel kita dan Ramayu. Saya kirain itu keyboard mereka. Ternyata itu yang dipinjam. Dan beberapa hari kemudian di WA Amang Padita, ay baro ngai paulak keyboard na meseng. Artinya Amang dan Inang mana tahu ada yang mau meminjamkan ade. Sementara meminjamkan dak pitor gabi songone dok na yade. Artinya gorna pilosin na de. Pinjam losin na de. Daun paulak dolan di bagasan sampai dengan Natal nanti, mudah-mudahan kita berdoa dengan Natal tersebut boleh menghasilkan sesuatu dan kita mulai boleh mencicil sesuatu yang mereka perlukan dan butuhkan. Toho doa dong musik box ate. Ale multabereng talentaya Mang Dot Inang dan Napo Sebulung dangi. Ada kaum ama, ada yang Napo Sebulung yang juga bisa memainkan musik itu. Sangat sayang sekali kalau kemudian ketika ada talenta itu kemudian tidak kita berdayakan juga ate. Adon gabe somal ma itu mah musik box mah terus jadinya kan. Nah, bohado mulu tu ngadong Amang Dotinang. Boy mah di WA hamian nate. Tapi Japon na pasti bertanggung jawab pos maruhamuna. Mula deui teh. Bolo, ale mole doko kamu pe itu emang padita mole na museng. Ay tong do dangadong na mamak kizia bu na museng ate. Lalu songoni ay dana pe ngahabi. Dongi pahopu pe ngabel ga nga dangahabi. Abu no tu gereja museng bah. Mole ate puji Tuhan ate. Amin. Songonan inget amin na. Gai borak dorang mulai marpikiri haroa. Beh. Keyboard na aja buan. Ay bahara tu mulai pakai na museng ate. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam peristiwa Natal mengingatkan kita. Itu yang saya sampaikan pada waktu Advent yang keempat. Sering sekali di tengah-tengah Natal yang kita lakukan, yang kita rayakan, yang kita kerjakan, berbicara tentang kita. Sesungguhnya melalui peristiwa Natal, kita diingatkan Natal itu bukan berbicara tentang kita, tetapi berbicara tentang Kristus. Bahkan Natal itu justru berbicara tentang kelemahan kita. Natal itu justru berbicara tentang ketidakberdayaan kita.
Natal itu justru berbicara tentang ketidakmampuan kita untuk boleh meraih keselamatan itu. Tapi Natal itu adalah berbicara tentang Kristus semata. Maka bagaimana di setiap perayaan Natal yang kita lakukan dan kita kerjakan, tetap semuanya berfokus dan terarah kepada Kristus untuk boleh dipermuliakan dan diagungkan amang inang dan naposo bulung. Alerang nama dok, dungi direncanahon panitia Natal tahun nang ro atong mulo songoni mulai tahun nang ro bahula marede mahita dak pola biadong pokal grup dang pola biadong kur dak songoni ade. Maula dong pe pokal grup kur dungi ada bete. Ne biasa dulahon liturgi dot akan asing, baiklah itu kita kembalikan mau berbicara tentang Kristus, berbicara tentang perbuatan Allah, berbicara tentang kasih Allah kepada kita dan bukan berbicara kepada kita. Dan itu yang pernah disampaikan oleh seorang teolog bernama Moltmann. Dia mengatakan tidak boleh ada dua, tetapi hanya satu yang harus menjadi fokus dan yang menjadi yang paling utama. Dan lihatlah dalam peristiwa Natal pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hendak menunjukkan, menyatakan tentang fokus daripada Natal itu adalah Kristus itu sendiri. Karena itu dengan talenta sehebat apapun, mari kita pergunakan, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan semata dan Kristus menjadi sentralnya, menjadi pusatnya. Pada hari ini kita mempersiapkan diri juga untuk boleh mengikuti perjamuan kudus. Tapada di marohata dot dirita mangnang dot naposo bulung. Mari kita lebih dahulu berdamai dengan sesama sebelum kita menerima perjamuan kudus. Dong bedo hapitat. Itu teh. Iya, mola dong taingot na tuare dong tasakiti talukai bator di WA mate. Di SMS mate. Maaf dah, ngasalah olak nyon. Mardame mahita dah. Ala nunga tubuh Kristus. Amin. Ay molong ay dok ko mardame so na moldo halak batakon hubereng. Ator ibayak ko parjulu isi do na gabi alona. Isi do parjulu gabi lawannya. Siapa yang dia sakiti. Tapi kita mengatakan bahwa ketika masih seperti itu, maka dia belum memahami arti daripada Natal itu. Kalau Allah saja dengan kedatangan Kristus mengampuni kita, dengan segala keberdosaan kita, dengan segala kekurangan kita, maka kita mau diingatkan pula dalam kehidupan kita juga untuk boleh saling mengampuni di antara satu dengan yang lain. Sehingga kita tetap terarah, kita tetap terfokus kepada Kristus terhadap apapun yang kita lakukan dan kerjakan, termasuk di dalamnya dalam peristiwa mengampuni, memaafkan orang lain. Maka itu adalah karena Kristus, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kesalehan saya. Dungi gabe di dokma, woto do pangalaho, memang si surang doho, ale ibe nam seng dok kan, baik kok kamu majo. Nah, on mana diguari memaafkan, tetapi tidak tulus, itu deh. Iyo, ay memang woto do pangalaho, memang si surang doho, ipaso sorong seng dok kan, uingot do sono soson, ale parpudinai, ale ibe humapon nam seng dok kan, dang ibe. Ketika kita mau maafkan, maka kemudian ketika kita mau mengampuni, maka kemudian kita mau dan berani melupakan semuanya. Sama seperti Kristus yang ada dan lahir. Kalau mengingat keberdosaan kita, kesalahan kita, kekurangan kita mangdut inang, menurut kamu, olodo Kristus trotehe? Daung. Tapi karena keberdosaan kita lah, karena dia tahu kelemahan kita, kekurangan kita, maka dia, karena itulah dia mau datang untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, mengingatkan kami tentang Kristus yang telah lahir, yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja, sehingga kami boleh menerima Engkau, sekaligus menerima dengan sesama kami ya Tuhan. Bukan seperti orang-orang banyak pada waktu itu, yang tidak menerima Engkau ya Tuhan dengan berbagai alasan di dalamnya. Lahirlah Engkau dalam hati kami, dalam diri kami ya Tuhan. Sehingga kami di tengah-tengah hidup kami menunjukkan ketaatan, ketundukan kami.
seperti Maria, seperti Yusuf. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami dan hadapi, mereka tetap setia, mereka tetap konsisten untuk taat kepadamu. Meskipun mereka mengalami penolakan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Persiapkan hati dan pikiran kami dengan lebih dahulu berdamai dengan sesama kami, ya Tuhan. Memakai momen kesempatan yang indah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.